Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Hermanda Putra dengan NIM 2101646, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wawancara. Selamat menyaksikan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Untuk apa? Untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara sendiri adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sementara narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Narasumber juga bisa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber atau informan adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Yang kedua, jenis wawancara. Jenis wawancara ada 9. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, ada wawancara tidak terstruktur, yakni tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, wawancara terpimpin, wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang keempat, wawancara bebas, wawancaranya dilaksanakan secara bebas. Yang kelima, wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang narasumber atau responden. Satu orang narasumber. Yang keenam, ada wawancara berkelompok. Wawancara kelompok ini dilakukan seorang pewawancara dengan sekelompok orang atau sekelompok narasumber atau sekelompok responden. Yang ketujuh, ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Wawancara ini juga bisa dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan seorang narasumber dalam tempat dan waktu yang bersamaan. Yang kedelapan, ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang didasari oleh pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada wawancara tertutup, yakni wawancara yang didasari oleh pertanyaan yang terikat atau terbatas jawabannya. Jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, ada pertanyaan terbuka. Maksud dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua, ada pertanyaan hipotetik terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas. Contohnya sebagai berikut. Tadi saudara jelaskan bahwa saudara tidak tahu menahu tentang penyelewengan yang dilakukan oleh bawahan saudara. Sepengetahuan saya, sistem pengawasan melekat di kantor saudara selama ini dan sudah ada. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Itulah contoh pertanyaan dari pertanyaan hipotetik terbuka. Yang ketiga, ada pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Yang keempat, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab. Bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan semacam ini, jawabannya mudah dipahami dan dapat menghemat waktu. Kelemahannya, pertanyaan semacam ini akan menjadi gangguan bila pilihan jawaban yang telah disediakan tidak ada yang disukai oleh penjawab, sehingga dia terpaksa memberikan keterangan di luar jawaban yang telah disediakan.
Yang kelima, ada jenis pertanyaan beban. Jenis pertanyaan beban merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab. Disebabkan tidak ada jawaban yang benar, namun menuntut jawaban emosional. Pada pertanyaan beban semacam ini, jarang digunakan karena akan menimbulkan beban emosional kepada penanya maupun ke penjawab. Dan jenis yang keenam ada pertanyaan terpimpin, yakni pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Dalam pertanyaan terpimpin merupakan pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada jenis pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini adalah isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian, jawabannya pun sepertinya untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Contohnya adalah sebagai berikut. Beberapa pemimpin mahasiswa menginginkan adanya kebebasan berbicara di kampus ini. Menurut mereka, selama Anda menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan, kebebasan berbicara itu banyak dikekang. Bagaimana tanggapan Anda? Lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara adalah daftar pertanyaan secara tertulis yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Manfaat dari lembaran bimbingan ini adalah untuk menjadi pedoman dan pengingat saat melakukan kegiatan wawancara. Selanjutnya, praktik wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pewawancara ketika melakukan wawancara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus bersikap dan berpenampilan profesional. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik yang ingin dibahas dengan unsur 5W plus 1H, yaitu what, why, when, who, where, and how. Atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah informasikan garis besar wawancara seperti topik, tujuan, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam jika dibutuhkan untuk kepentingan dokumentasi. Yang keenam, hindari memotong ucapan narasumber, meminta pengulangan jawaban, maupun memberi pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ketujuh, hindari pertanyaan yang bisa menyinggung narasumber. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih dan meminta maaf jika selama wawancara ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan.